Ngeri, Tempo bocorkan penjagalan Anies oleh penguasa. 2022 itu udah dideklarasikan dan semenjak itu sudah ada gangguan-gangguan terhadap pencalonan Anies gitu kan. Macam-macam bentuknya. Itu kan kasus hukum ada ya kan di KPK ya di mana Formula E ya. Di Formula E gitu kan yang sampai saat ini juga belum jelas nih ujungnya seperti apa yang kasus hukum Formula E. Lebih daripada itu di lapangan banyak banget gitu kan yang dihadapi oleh Anies gitu loh. Apa misalnya di lapangan gue dapat cerita dari orang dekatnya Anies. Ya, gimana itu gimana? Nah, jadi semenjak dideklarasikan Oktober 2022 itu kan Anies melakukan safari ya. Ya. Melakukan safari ke berbagai kota dan pelosok-pelosok di Jawa Tengah. Nah, ini Jawa Tengah nih menarik nih. Ya, gimana? Kandang merah, Banteng. Di Jawa Tengah itu di Grobogan, Blora dan sekitarnya, Anies itu melakukan semacam tirakat, ya, mengunjungi beberapa situs, pesantren, kiai dan seterusnya begitulah. Nah, dalam satu perjalanan di daerah Grobogan, Blora itu rombongan ini makan siang. Ini kapan kejadiannya? Sekitar 2023, sekitar April Mei lah. Oke. April Mei begitu. Nah, ketika mereka berhenti di makan siang di sebuah warung atau restoran itu, di rest area kan? Di warung atau restoran itu ada satu rombongan lain di meja sebelahnya Anies, gitu kan. Tapi mereka nunduk aja. Ini orang yang cerita ini orang yang ada di situ yang gue temuin nih, nunduk aja gitu kan, nunduk diem nggak ngobrol, terus dideketin nih, barulah mereka ngomong, ini kita dari aparat penegak hukum lah, gitu. Jaksel. Dari aparat penegak hukum lah, lembaga negara begitu, yang mengantar struktur yang di atasnya gitu, yang struktur di atasnya. Oh, ngapain gitu kan? Ya, kita cuman memantau lah gitu kan. Nah, setelah ketahuan begitu, mereka mengaku dalam perjalanan baru kemudian sirine atau mobil itu baru mulai bunyi tuh, mulai kelihatan tuh mereka. Jadi seolah-olah mengantar gitu. Iya, seolah-olah mengantar. Ini Intel Melayu ini jangan-jangan ya. Karena pada waktu itu juga sebelum ditegur oleh timnya Anies atau kelompoknya Anies, mereka melihat bahwa ini sempat foto-foto juga gitu loh, kayak mungkin laporan lah ya, bikin laporan, bikin report ke atasnya gitu kan, lagi di sini gitu kan. Meskipun tidak ada gangguan ya, tapi kemudian surveillance atau pengawasan itu sudah terjadi sebelum masa kampanye dimulai seperti sekarang. Oke, itu sebelum masa kampanye. Ya. Terakhir hari Sabtu lalu ya, pekan lalu, Anies dilarang masuk ke UGM. Ya. Nah, ceritanya seperti apa, Kak? Nah, ini kan ramai juga itu Pram yang lu sebutin itu, bahwa Anies dilarang ikut atau kemudian datang dalam sebuah diskusi yang digelar di Universitas Gadjah Mada. Memang pada waktu itu dari informasi yang kita dapat, Pram, bahwa ada komunikasi dari pihak yang mengatasnamakan rektorat, gitu kan, yang mengatasnamakan rektorat, yang meminta kepada pihak panitia untuk membatalkan diskusi atau tidak mendatangkan Anies sebagai pembicara, gitu kan. Dan pada waktu itu dalam komunikasi screenshot ya, tangkapan layar yang beredar dari pihak yang mengatasnamakan rektorat UGM itu menyebut salah satu lembaga negara, aparat penegak hukum sebagai pihak yang meminta atau mengkoordinasikan lah kegiatan itu, gitu. Jadi pada akhirnya Anies Pram nggak datang. Oke, tapi gitu. Meminta apa nih penegak hukumnya ini? Itu tadi Pram yang gue bilang tadi, tidak datang, atau kalau memang dipaksakan datang atau tetap nekat datang, itu bisa ada pembubaran. Wah, sampai segitunya untuk berkumpul saja tidak boleh ya? Iya, begitu. Jadi ada sampai semacam penjagalan atau penghalangan seperti itu, Bram.